Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh anak-anak ibu sekalian angkatan 22 ya, hari ini kita pertama kali bertatap muka meskipun via daring atau online. Jadi mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa berkumpul kembali di sekolah dan kita bisa berkenalan secara langsung. Nah, di sini sebelum kita mulai pelajarannya, mungkin ada yang tahu hari ini kita jadwal pelajaran apa, Nak, pada saat jam sekarang? Fisika, Bu. Ah iya, terima kasih Muhammad Rejani. Jadi sebelumnya Ibu mohon maaf ya karena hari ini adalah hari yang luar biasa buat kalian. Pagi tadi itu jam pelajaran kimia ya? Nggih, Bu. Ya, Bu. Iya. Pagi tadi pelajaran kimia dan sekarang dilanjutkan dengan fisika. Jadi kalian memang luar biasa. Untung tidak ada matematika ya, Nak ya? Iya, Bu. Mumet, Bu. Oh, mumet ya. Jadi kalau digabung gimana ya? Atau kita request gitu ke kurikulum mungkin bisa digabung matematika, fisika, kimia dalam satu hari? Kelenger, Bu. Jangan mantap, Bu. dong, jangan dong. Mantap, Bu. Gimana, Bu? Aduh, lebih baik jangan deh, Bu. Udah ada hari Oh, Kamis lebih baik tuh. jangan. Tapi kalau nggak salah besok ada matematika ya? Iya, Bu. Bener, Bu. Komplit, Bu. Iya, berarti kita besok bertemu dengan 3 mapel MIPA ya. Jadi matematika, Astagfirullah. fisika, dan kimia. Komplit, Bu. Tugasnya mau dibarengkan, Nak? Tidak usah, Bu. Iya, paket komplit ya besok ya. Jangan, Bu. Tidak usah, Bu. Terima Jangan, kasih, Bu. Bu. Jangan. Tidak usah, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Enggak usah, enggak usah. Gak usah, Bu. Terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Udah, Bu ya, jangan, Bu. Oke ya, sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu bahas, jadi kalian sudah tahu hari ini kita pelajarannya adalah fisika. Di awal, Ibu ingin menyampaikan bahwa seperti yang kalian tahu, tak kenal maka tak sayang. Ya, walaupun Ibu tahu bahwa fisika, kimia, dan matematika itu adalah ilmu yang sangat mudah. Ya, mudah ditinggalkan, mudah dilupakan maksudnya, dan ingin dihindari gitu. Tetapi mau tidak mau kita harus mengenal dulu apa yang akan kita pelajari. Nah, ini Ibu lampirkan kode classroom masing-masing. Nanti fungsi kode classroom ini untuk pengiriman tugas kalian, Nak ya. Jadi tugasnya jangan dikirim ke grup yang PJJ, tetapi dikirim ke grup kelas masing-masing. Sama dengan absensi. Absensi juga sudah Ibu share di grup kelas masing-masing. Nah, sebelum kalian berkenalan dengan Ibu, ya siapa nama Ibu mungkin ada yang sudah tahu, tapi Ibu ingin mengenalkan dulu kepada kalian, kenapa sih PowerPoint ini Ibu tempatkan di nomor 2. Jadi kita SMK Telkom Banjarbaru dan Telkom School lainnya yang ada di Indonesia itu di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom yang berlokasi di Bandung, tepatnya di belakang Gedung Sate. Nah, jadi kalau suatu saat nanti pandemi sudah berakhir dan kalian bisa jalan-jalan ke Bandung, mungkin bisa ditengok tuh gedung yayasan kita ya, kantor pelaksanaan hariannya. Nah, gambar Bapak yang penuh wibawa dan bijaksana yang ada di PowerPoint itu namanya adalah Dr. Insinyur Dwi Sasongko Purnomo atau Ketua Yayasan Pendidikan Telkom kita. Yang membawahi semua Telkom School bahkan universitas yang ada di bawah naungan Telkom. Oke, berikutnya inilah gedung SMK Telkom Banjarbaru yang sekarang sudah direnovasi dulu, warnanya adalah biru muda dengan abu-abu ya, sekarang berubah menjadi abu-abu dan merah lebih dominan. Nah, di sini Ibu mengajar pelajaran fisika, jadi kita akan bertemu selama 3 minggu mendatang setiap hari, Nak ya. Jadi mohon maaf, semoga kalian tidak bosan. Kalau memang ada yang kalian ingin tanyakan, boleh kalian tanyakan ke Ibu, boleh via chat ataupun via GAVE juga boleh, silahkan. Jadi tidak usah sungkan, karena Ibu tahu bahwa fisika itu ilmu yang sangat mudah. Ya, jadi kalian harus maulah berdekatan dengan fisika dulu. Jadi nama Ibu Hartanti,
Ibu mengajar di SMK Telkom Banjarbaru sejak tahun 2007. Ada yang mau ditanyakan? Permisi, Bu. Ya. PowerPoint-nya nggak ada, Bu. Ada di Muhammad Karimata. Sudah ada, Nak? Ada, Bu. Ada, Bu. Yang lain ada ya? Ada, Bu. Oke, makasih. Nah, ini silabus pelajaran fisika tahun 2020-2021 yang akan kalian pelajari di semester 1 ada 5 bab. Yang pertama besaran dan satuan, kemudian yang kedua usaha dan energi, yang ketiga optik, kemudian ada listrik statis dan hukum kelistrikan. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari Nak di SMP. Kita hanya mendalami saja atau mencari ilmu atau aplikasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah ini contohnya. Jadi fisika itu lebih berdekatan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa contoh yang Ibu berikan. Misalnya ada tera ulang timbangan di sebuah pasar. Ini Ibu ambil dari sumber di Pasar Malang. Kemudian ada pengukuran tinggi badan siswa pada saat dia masuk sekolah. Nah, apa yang bisa kalian amati dari gambar di atas itu? Halo? Ada, Bu. Apa Nak yang bisa kalian simpulkan dari gambar itu? Yang akan berhubungan dengan pelajaran kita. Pengukuran. Oke, pengukuran apa aja? Berat tinggi badan. Tinggi. Tinggi badan, kemudian dengan Berat. ada yang bisa mengucapkan atau menjawab lebih tepat lagi, Nak? Masa benda. Masa, Bu. Massa. Ada ya. Apa bedanya berat dengan massa? Kalau berat satuannya Newton. Kalau berat Kilogram. satuannya Newton. Iya, sedangkan massa satuannya adalah Gram. Kilogram. ya. Jadi itu akan ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari. Jadi ada bedanya. Kalian sudah menemukan bahwa nah, kalau untuk massa punya rumus tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau berat apa rumusnya? Ada yang ingat? Massa dikali gravitasi. Massa dikali gravitasi. Nah, ini bisa kalian gunakan juga untuk rumus gaya ya. Jadi gaya itu juga sama, massa dikali gravitasi atau massa dikali dengan percepatan benda. Nah, di sini kebetulan Ibu menemukan sebuah alat yang akan dipakai nanti oleh Pak siang hari nanti ya, oleh pelajaran kimia. Bisa kalian lihat Nak gambarnya atau bendanya? Pipet, Bu. Pipet. Pengukur suhu, Bu. Termometer, Bu. Pengukur suhu atau termometer. Ya kelihatan kalau seperti ini? Termometer yang Ibu pegang ini jenis termometer apa? Termometer ada dua, termometer analog dan termometer digital.
Sedangkan yang Ibu pegang saat ini merupakan termometer apa ya? Digital, Bu. Analog, Bu. Analog. Analog, Bu. Oh, apa bedanya analog dengan digital? Kalau digital Kalau itu Bu, digital Itu ada angkanya. Kalau analog pakai analog ada kayak ukurannya. ada raksanya, Oh, Bu, iya. kalau analog. Iya, kalau betul ya. Kalau analog itu berisi air raksa, makanya di sini berwarna merah pada ujungnya. Nah, ini untuk mengukur atau mendeteksi panas pada suatu benda atau suhu tubuh kita juga bisa. Sedangkan kalau yang digital, pada saat ditempelkan ke benda itu akan langsung menampilkan sebuah angka. Ya, seperti yang kita kenal sekarang itu adalah termometer apa yang ditempelkan di dahi biasanya atau yang ditembakkan itu? termogan. Termogan ya, betul. Ada yang mau ditanyakan tentang aplikasi di dunia nyata untuk fisika? Isi Bu, Ya. kemarin kan ada isu tentang yang mengecek suhu tuh Bu, bahwa itu tidak baik untuk kepala, apa itu benar Bu? Kalau yang Ibu baca, untuk kepala itu kan di bagian kepala kita ada beberapa bagian, nah ya, ada otak, kemudian ada kerangka kepala, ada juga bagian mata. Nah, yang tidak boleh adalah jika terkena mata, karena itu berisi dengan infrared ya, sinar inframerah. Jadi kalau mengenai bagian mata itu memang tidak sekarang efeknya. Tetapi mungkin pada beberapa waktu yang akan datang. Makanya tidak boleh didekatkan pada area mata. Kalau bagian dahi atau ke bagian atas kepala itu tidak apa-apa. Jadi kalau yang punya termogan di rumah jangan dimain-mainkan atau jangan digunakan sembarangan untuk mendekati daerah mata atau di tengah dahi kita sini ya. Jadi yang tepat adalah di kerangka dahi, jadi di bagian atas alis kita. Gimana, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke PowerPoint berikutnya. Nah, sekarang Ibu ingin nanya, mungkin kalian dari sekian banyak 160 siswa yang bergabung saat ini, mungkin ada pernah ke Malaysia mungkin? Atau di antara 3 negara itu ada yang pernah kalian kunjungi? Pernah, Bu. Pernah, kemana nak? Malaysia, Bu. Ke Malaysia. Ibu bisa minta tolong kalian bisa tidak melihat perbedaan antara gambar yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Di situ Ibu buatkan sebuah alur, berarti dia ada hubungannya. Nah, kira-kira apa ya hubungannya? Mata uang sama satuan. Mata uang sama satuan, ada lagi? Mata uang sama satuan, ada lagi nak? Itu kan gambarnya ada 2. Gambar yang pertama apa? Uang. Gambar yang kedua? Gambar yang kedua apa? Timbangan. Timbangan. Oh ya. Oke, sebentar. Nah, sambil kita menganalisa tadi ada uang, ada timbangan. Kemudian negaranya apa aja tadi? Ada 3 negara yang Ibu sajikan? Malaysia, Thailand sama Inggris. Inggris. Thailand sama Inggris. Nah, sekarang apa hubungannya? Malaysia, Thailand, Inggris dengan uang dan timbangan. Kalau Inggris uangnya pakai pound sterling. Pound Thailand sterling. pakai Kemudian baht.
Thailand pakai baht, Malaysia ringgit. Malaysia pakai ringgit. Malaysia pakai ringgit. Kemudian kalau timbangan diapakan ya? Itu satuannya kayaknya, Bu. Perbedaan satuan berat. Satuannya. Perbedaan satuan tiap negara. Perbedaan satuan timbangan. Jadi sudah ada yang menemukan nih bahwa ada kata satuan yang kalian dapatkan ya. Nah, satuan untuk uang tadi bagaimana di 3 negara? Berbeda, Bu. Berbeda. Kalau timbangan bagaimana, Nak? Berbeda juga, Bu. Berbeda, Bu. Apa bedanya? Inggris pakai ons kalau nggak salah. Inggris pakai, Ons. kalau Malaysia? Malaysia pakai apa? Oke ya, kalian menemukan benar yang pertama adalah untuk uang. Tadi jika dibawa atau kita bawa ke Malaysia, kemudian ke Thailand dan ke Inggris itu yang berbeda tadi pertama apanya? Mata uang, Bu. Harga mata Mata uang. uang. Harga. Ada harga, ada mata uang. Nah, nama mata uang itu berbeda-beda masing-masing negara. Kemudian harganya juga berbeda. Sedangkan kalau timbangan bagaimana? Misalnya Ibu ambil contoh Fajlur Rahman mungkin ya. Kalau misalkan kamu menimbang berat badan kamu di Indonesia, berat badan kamu berapa, Nak? Sekitar 40-an, Bu. Sekitar 40 kilogram ya. Ya, Bu. Pada saat Fajlur Rahman ini ke Malaysia, apakah timbangan berat badannya akan berubah? Mungkin tergantung gravitasi di sana, Bu. Tergantung gravitasi di sana. Boleh ada lagi? Kan ada yang membedakan ya. Jadi kalau uang tadi berbeda. Di Malaysia tinggi. Kemudian di Thailand menggunakan baht. Di sini menggunakan pounds sterling ya. Nah, kalau timbangan tadi Ibu contohkan adalah miliknya Fajrul Rahman. Dia nimbang di Indonesia 40 kg. Mungkin akan berbeda pada saat dia sampai di Malaysia. Perbedaan itu bisa terjadi karena timbangannya tidak sama. Ya, atau tadi seperti contoh gambar yang pertama, artinya ada tera ulang timbangan atau tidak sesuai dengan awalnya. Jadi sudah tidak standar. Makanya mungkin pada saat Fajlur tadi nimbang di Indonesia 40, di Malaysia bisa jadi 38. Bisa jadi ada hubungannya dengan gravitasi atau ada hubungannya dengan tera ulang. Artinya timbangan tersebut sudah tidak layak. Ya, jadi timbangan tidak menggunakan standar yang berlaku. Untuk satuannya bagaimana pada saat ditimbang di Malaysia? Apakah akan berubah? Berubah. Berubah. Berubah jadi apa? Kalau ditimbang di Malaysia? Pada berubah, Bu. Siapa tadi Nak yang jawab tidak berubah? Dan, Bu.
Maaf, namanya siapa? Muhammad Fazlur Rahman. Oh, Fajrul Rahman. Oke. Nah, yang dijawab oleh Fajrul Rahman ini adalah benar ya. Jadi tidak berubah. Mungkin angkanya berbeda tapi satuannya tidak berubah. Ya, jadi kenapa satuannya tidak berubah? Tadi kalian bisa membedakan antara berat dengan massa. Massa satuannya kilogram, berat satuannya newton. Nah, beda tidak nilai satuan keduanya? Beda, Bu. Beda ya. Kalau ini hanya satu satuan saja, sedangkan yang ini lebih dari satu. Nah, sedangkan satuan timbangan kita apa? Kilogram, Bu. Kilogram. Jadi timbangan dibawa kemanapun itu akan tetap sama. Ya, yang berbeda adalah nilai mata uang. Kalau harga Ibu ganti dengan nilai boleh? Boleh, Bu. $1 sekarang berapa? Sekitar 15.000, Bu. 14.000, 15.000-an. Ya, kita anggap saja 15.000 ya. Nah, di sini Ibu punya $1 sekitar 15.000 rupiah. Apa yang membedakan? Ini tadi misalkan kita timbang menjadi 38 kilo. Kalau untuk uang ini, di mana perbedaannya? Maksimalnya, Bu. Berbeda tidak keduanya? Nominalnya berbeda, Bu. Nominalnya berbeda. Ya, di sini 1, di Indonesia 15. Bedanya jauh ya, 15.000 bahkan. Nah, nominal itu merupakan apa namanya? Kalau di matematika nominal itu apa? Nominalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti nominal itu sama dengan? Jumlah. Digit, Bu. Digit. Ada lagi? Nilai atau Nilai, Bu. besar? Angka. Nilai. Angka. Ya. Nilai atau angka. Betul. Nah, nilai atau angka di sini akan berubah. Yang awalnya $1 menjadi 15.000. Nah, jadi ada perubahan. Angkanya berubah, kemudian mata uangnya juga berubah. Sedangkan untuk timbangan tadi, kemungkinan ada perubahan. Tapi dia masih berupa angka. Ya, sama-sama angka. Ada 40 dan 38. Sedangkan di sini yang mengikuti tetap sama, ya, yaitu kilogram. Oke, ini Ibu belum masuk materi ya, baru kita membedakan antara uang dan timbangan. Oke, ini tadi ya, yang kita dapat dari gambar itu adalah nilai, angka, kemudian ada sesuatu yang mengikuti di belakang. Nah, sekarang kita masuk ke materi besaran dan satuan. Dari uang dan timbangan tadi, mana yang merupakan besaran? Timbangan, Bu. Timbangan. Kalau uang gimana, Nak? Satuan, Bu. Kalau uang? Jadi tadi ada Satuan, Bu. besaran, satuan. Oke, sekarang ada yang masih ingat tidak? Pengertian besaran itu apa? Segala sesuatu yang dapat dinyatakan, diukur. Sesuatu yang dapat diukur. Ada lagi? Dan dinyatakan dalam angka serta memiliki satuan. Oke.
Nah, sekarang kita tadi punya 40 kg. Kira-kira kita menentukan 40 kg itu menggunakan ukuran tidak? Bagaimana cara kita menentukan 40 kg, 38 kg, atau 50 kg? Dengan Diukur, alat Bu. timbangan, Bu. Menggunakan alat ukur. Oke, menggunakan alat ukur. Nama alat ukurnya tadi? Timbangan, Bu. Timbangan. Bagaimana kalau uang, Nak? Apakah kita bisa mengukur? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Yakin tidak bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Patokannya dolar. Jadi apa perbedaannya? Kalau uang itu bisa kita ukur, Nak. Kalau yang bentuknya logam, kita bisa menimbang. Ya, tapi nilainya juga beda. Jadi angka hasil timbangan dengan nominal angka dalam uang tersebut tidak sama. Kemudian kalau kita punya uang kertas, kita bisa mengukur panjang dan Lebar. Lebar. uang tersebut ya. Tapi nilainya juga tidak sama dengan nilai mata uangnya. Nah, sehingga uang itu berarti bukan merupakan timbangan, itu besaran. Berarti kalau uang, Satuan, Bu. Satuan. kalau uang bukan besaran ya. Jadi yang kita bedakan adalah besaran dan bukan besaran. Kalau uang itu bukan besaran, sedangkan kalau timbangan itu adalah merupakan besaran. Nah, jadi benar tadi yang disebutkan bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Tapi ada catatannya ya. Catatannya adalah memiliki satuan yang tetap. Jadi kalau satuannya tidak tetap, berarti dia bukan besaran. Ya, ada yang bisa mengulangi? Memiliki satuan yang tetap. Besaran adalah itu sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan yang tetap. besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan yang tetap Tetap, Bu. ya. Jadi itu bedanya. Kalau uang tadi dia memiliki satuan, ya kan? Ada ringgit, ada dolar, ada baht, kemudian ada pound sterling, tapi tidak tetap. Karena akan berubah pada suatu daerah tertentu atau negara. Sedangkan kalau timbangan, satuan secara internasional itu tetap. Nah, kesepakatan oleh para ilmuwan itu timbangan atau massa satuannya adalah kilogram. Tetap untuk di seluruh negara. Kita juga punya timbangan dengan kondisi ons, kemudian pon, kuintal, dan seterusnya ya. Jadi sama di seluruh dunia ada timbangan tersebut. Satuan-satuannya sama. Nah, yang akan kita bahas ada 3, Nak. Besaran, satuan, dan alat ukur. Besaran dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian kalau satuan itu adalah yang mengikuti suatu nilai besaran. Nah, alat ukur ini banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ada termometer, kemudian apa lagi? Alat ukur yang ada di sekitar kita apa lagi? Garis. Garis. Penggaris. Meteran. Ada lagi? Meteran. Meteran dengan penggaris apa bedanya? Meteran lebih panjang. Meteran lebih panjang ya. Intinya dia sama-sama mengukur panjang ya. Kemudian di sini ada Ibu sajikan jangka sorong dan mikrometer skrup. Mungkin ada yang pernah mendengar namanya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Kalian pernah menggunakan di SMP? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah, Bu. Ada yang pernah ya? Pernah, Bu. Oke. Nah, di sini kita akan bahas 2, tapi sebelum ke alat ukur kita masuk dulu ke besaran dan satuannya. Nah, ini ya. Jadi besaran pokok yang disepakati oleh para ilmuwan itu ada 7.
Panjang, waktu, massa, jumlah zat, kuat arus, suhu, dan intensitas. Yang sebelah kanannya itu merupakan apa tadi? Panjang, waktu, massa, sampai dengan intensitas disebut apa? Satuan, Bu. Besaran pokok. Besaran pokok. Sedangkan meter, sekon, kilogram, Satuan, Bu. Satuan Satuannya, internasional, Bu. Bu. iya, jadi besaran itu adalah yang di sisi kiri dari panjang sampai dengan intensitas. Kemudian di sisi kanan dari meter sampai dengan kandela itu merupakan satuan. Ya, jadi dia bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Kemudian kalau waktu menggunakan apa? Sekon. Waktu menggunakan apa? Stopwatch, Bu. Stopwatch. Stopwatch. Bisa stopwatch, bisa jam ya. Jadi ada macam-macam alat ukurnya. Next, Rek. Nah, ini contoh dari beberapa besaran turunan. Kenapa Ibu sajikan bola lampu? Ada yang tahu? Berhubungan dengan kuat arus, Bu. Berhubungan dengan kuat arus. Kuat arus itu merupakan apa, Nak? Besaran apa Ampere. tadi? Besaran pokok. Ampere, Bu. Besaran Pokok maksudnya. pokok. Iya. Nah, selain kuat arus, apakah mungkin lampu itu akan menyala? Kalau hanya kuat arus saja. Ada yang lain tidak yang mempengaruhi lampu itu bisa menyala? Perlu daya, Bu. Perlu daya. Ya, jadi daya tadi masuk tidak dalam 7 besaran pokok? Tidak. Tidak. Makanya daya disebut dengan besaran Turunan, Bu. Turunan. Ya, artinya kalau besaran pokok itu besaran yang hanya memiliki satu satuan saja. Sedangkan kalau besaran turunan dia lebih dari satu satuan. Kalau kereta api hubungannya apa? Dengan apa, Nak? Kecepatan. Kecepatan. Iya, di situ Ibu Gerak, Bu. sajikan 2 yang menggunakan kecepatan. Ada sepeda motor dengan Kendaraan, Bu. kereta api. Iya, Bu. Iya. Bagaimana, Nak, perbedaannya? Bahan bakar, Bu. Bahan bakarnya berbeda sehingga menimbulkan kecepatan yang berbeda. Berbeda, Bu. Iya. Nah, kalau yang cewek narik tambang tadi apa itu ya? Masa, Bu. Berat, Bu. Masa. Sorry, Bu. Berat. Usaha. Berat Usaha. usaha ya. Usaha boleh, berat juga boleh. Nah, itu misalkan kayak kita mau ngangkat air yang di dalam Timba, Bu. sumur, iya, timba, pakai timba. Nah, itu menggunakan katrol disebut dengan usaha. Makanya dia disebut dengan besaran turunan. Masih banyak lagi, Nak, ya, contoh-contoh dari besaran turunan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini. Kita masuk ke jangka sorong. Tenang, Ibu hari ini tidak akan meminta kalian untuk menghitung hasil ukurnya ya. Ibu hanya mengenalkan jangka sorong itu seperti apa, nama-namanya apa saja, bagian-bagiannya, kemudian fungsinya untuk apa. Untuk gambarnya bisa kalian lihat ya di situ ya. Siap, bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini jadi alat ukur jangka sorong kebetulan di sekolah kita punya. Ya, jadi yang Ibu bawa ini yang terbuat dari besi. Nah, ini sama dengan yang ada di PowerPoint. Jadi di sini ada yang namanya rahang dalam, yang runcing sekali, kemudian ada rahang luar, ada pemutarnya atau skru pengunci, ada skala nonius, dan ada skala utama. Nah, bahkan di ujung ini ada bagian yang sangat tajam ya. Ini untuk mengukur kedalaman. Nah, ini contoh dari jangka sorong. Ya, walaupun kita belum bisa menggunakan secara langsung, Ibu mengenalkan dulu. Inilah yang namanya jangka sorong. Ya, ini bagian-bagiannya juga sudah ada di PowerPoint bahwa ini rahang dalam, rahang luar, dan skru penguncinya. Jadi supaya tidak bergerak pada saat kita melakukan pengukuran. Di bagian gambar berikutnya itu ada fungsi-fungsi dari jangka sorong.
Nah, itu dia ya. Jadi pada rahang dalam yang di bagian atas ini untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kalau yang ini untuk mengukur diameter luar. Jadi contohnya begini. Kita punya bagian dalam dan bagian luar. Ini merupakan bagian luarnya. Jadi kalau kita mau ukur ya seperti ini mengukurnya. Ya, kita paskan dengan bagian luarnya. Nah, seperti ini sampai dia tidak lepas, maka ini disebut dengan pengukuran diameter luar. Kalau diameter dalam, kita akan menggunakan bagian yang runcing. Nah, untuk ketelitiannya, pada jangka sorong yang kita punya ini adalah 0,01 cm. Dengan batas pengukuran 25 cm. Tergantung alatnya ya, kalau alatnya sampai dengan 50 yang lebih panjang, maka batas pengukurannya juga 50 cm. Ya, kemudian gambar yang berikutnya itu adalah micrometer skrup. Nah, ini alat micrometer skrup kita. Ya, ini namanya adalah micrometer skrup kita. Di mana kita akan menempatkan bendanya. Jadi ini kita putar. Nah, di situ ada skala putarnya, diputar, kemudian bendanya akan kita masukkan ke bagian tengah ini. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang bisa berputar, ini namanya skala nonius. Batasnya 0 sampai dengan 50, sedangkan skala utamanya itu hanya 0,25 saja sentimeternya atau 25 mili ya. Jadi batasnya sampai dengan 25 mili saja. Nah, ini alatnya ya. Nanti mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kalian bisa mencoba untuk praktek di dalam kelas ya. Kemudian untuk fungsi-fungsinya ada di gambar berikutnya. Nah, itu fungsi untuk micrometer skrup. Jadi micrometer skrup itu fungsinya hanya satu, yaitu untuk mengukur ketebalan suatu benda. Jadi dia tidak bisa mengukur yang lainnya, dia hanya bisa mengukur ketebalan suatu benda. Contohnya ketebalan kelereng, kemudian ketebalan buku, itu masih bisa ya, dengan batas maksimal adalah 25 mm. Apa ada pertanyaan untuk jangka sorong dan mikrometer? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke. Nanti untuk 1 jam berikutnya, jadi kita daringnya Ibu gunakan hanya sampai 11.15 ya, 10.15, kemudian ini hampir jam 11 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, nanti sisanya 1 jam Ibu akan jelaskan kembali untuk penggunaan mikrometernya itu melalui GAVE ya. Jadi nanti silahkan cek di GAVE-nya, akan Ibu lampirkan bagaimana cara membaca jangka sorong dan mikrometernya, agar bisa kalian ulang di rumah. Nanti juga ada pengisian tentang LKS-nya sedikit, jadi ada lembar kerja siswa di situ. Jangan takut nah ya, nanti untuk LKS pertama Ibu tidak akan meminta kalian menghitung. Ibu hanya ingin mengulang kembali apa yang kalian dapatkan hari ini tentang besaran dan satuan. Ya, ada pertanyaan sampai dengan jangka sorong dan mikrometer mungkin atau besaran? Kalau tidak ada berarti kita masuk ke slide berikutnya. Oke, di sini siapa yang tidak pernah tidak bermimpi? Ada yang tidak pernah bermimpi sama sekali? Maksudnya nggak Nah, mimpi gitu. selam- Iya, maksudnya kan kalian usia kalian Pernah, sekarang Bu, berapa? sekali. Pernah, Bu. Pernah Tapi juga, Bu. selama ini ada ya, kalian pasti bermimpi ya. Ada. Sering, Bu. Mimpi. Iya, Sering. sering entah itu mimpi buruk atau mimpi baik. Kutipan ini Bu ambil dari buku Pak Dwi Sasongko Purnomo, Ketua Yayasan kita, bahwa
Dengan bermimpi akan mendorong kita untuk berusaha mewujudkan mimpi atau visi yang sudah tertanam dalam jiwa kita agar bisa menjadi kenyataan. Jadi kalian juga pernah dengar pasti bahwa bermimpilah setinggi langit ya. Jadi agar kalian berjuang di situ. Nah, jadi beliau pun bisa dari hanya orang biasa menjadi seorang ketua yayasan yang sekarang memangku atau memegang banyak sekali Telkom School di Indonesia ya. Jadi banyak cabang usahanya. Nah, kalian juga pasti bisa mewujudkan mimpi kalian jika kalian bersungguh-sungguh. Ya, jadi kutipan ini Bu ambil sangat baik untuk memotivasi kita bahwa tidak salah kita bermimpi. Bermimpilah menjadi orang sukses yang baik hati dan itu akan menjadi kenyataan. Kak Ari bisa ditampilkan pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan ya dari Aulia Febrianti dari kelas MM. Bu mau tanya mengenai soal berat badan yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia, Bu. Penyebab perbedaan angka itu tadi apa ya, Bu? Oke, perbedaan angkanya itu, Nak, bisa jadi dari kalibrasi alatnya yang tidak sama antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi kalibrasinya gini, mohon maaf kita tidak menyebutkan merek ya, tapi kalian pasti tahu, ada brand, misalnya saja jam tangan. Ada brand-brand tertentu. Ada yang anti air, ada yang kena air sedikit saja sudah mati. Nah, itu membedakan juga perbedaan antara nilai sebuah jam pada saat kita gunakan di Indonesia maupun di negara lain. Jangankan di negara lain, di Indonesia berbeda kota saja sudah berbeda waktunya. Ya, jadi itu. Kalau perbedaannya tidak begitu signifikan sebenarnya berat badan itu, tetapi bergantung pada gravitasi bumi yang berbeda, kemudian dengan kalibrasi alat yang tidak sama. Artinya alat tersebut sudah tidak standar lagi atau sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada, Ibu ingin menyampaikan bahwa jumlah kalian kalau tidak salah 197, yang bergabung 172. Berarti ada teman kalian yang tidak masuk ya hari ini atau tidak ikut di daringnya. Mohon ketua kelas atau sekretarisnya menyampaikan kepada temannya bahwa nanti silahkan cek di GAVE untuk materi dan tugasnya Ibu kirimkan di GAVE kelas masing-masing. Ya, jadi tidak usah khawatir, nanti materinya akan Ibu share di GAVE, bahkan lengkap ya dengan cara membaca alat ukurnya juga ada. Jadi tidak dalam bentuk PowerPoint-nya, dalam bentuk modulnya nanti akan Ibu bagikan. Nah, jadi Ibu minta tolong nanti dikasih tahu kepada teman-temannya untuk mengecek di GAVE, dan kalaupun kalian telat mengumpulkan tugas, tidak apa-apa, Nak, tidak usah takut. Ya, jadi kalian kumpulkan tugas saja jika ada kendala sebelumnya. Mungkin entah kuota atau sinyal yang tidak mendukung pada saat itu, kalian bisa hubungin Ibu untuk menyampaikan bahwa Bu mohon maaf, saya mungkin agak telat mengumpulkan tugas. Ya, jadi nanti akan tetap Ibu terima tugas kalian walaupun telat. Asalkan kalian konfirmasi terlebih dahulu. Karena Ibu tahu kendalanya di beberapa daerah itu berbeda-beda ya. Jadi kita toleransi asalkan kalian ada konfirmasi terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sambung di kelas GAVE yang PJJ ya, untuk seluruh angkatan, untuk Ibu share nanti materi apa aja yang akan kita bahas. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya hari ini, atas pertemuannya. Walaupun hanya 1-2 orang yang Ibu bisa lihat wajahnya hari ini, dan Ibu juga belum bisa mengenal sepenuhnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok. Dan semoga tidak bosan dengan kimia fisika ya. Jadi kita akan ketemu setiap hari. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.